Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan setelah mematikan kita. Dan rupanya Allah masih memberikan takdir kehidupan kita, sehingga ketika Allah baru saja mematikan kita, kita dihidupkan kembali. Dan tentunya tugas manusia itu akan terhenti ketika nanti dia sudah berkalang tanah. Maka benar kata Rasulullah, hanya sampai mati ketakwaan kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah, hanya kita tunaikan sampai mati. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, maka marilah kita isi kehidupan itu dengan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat nanti. Baiklah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang doa. Bahwasannya salah satu tanda kebaikan seorang hamba hidup di dunia itu adalah ketika menghiasi dirinya dengan doa. Bahkan Allah pun murka kepada seorang hamba yang jarang berdoa kepada Allah. Karena kita tahu konsepnya adalah doa itu seperti inti dari ibadah. Seperti kita tahu sholat itu banyak doanya. Ibadah haji atau umroh rangkaiannya banyak mengandung doa. Dan doa ini adalah bentuk pengakuan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita jarang berdoa, lalu kemudian kita mengucapkan suatu ungkapan, suatu kalimat, dan ungkapan itu kita lontarkan dalam pembahasan kemarin, itu bisa dicatat oleh Allah sebagai doa. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan agar kita ini hati-hati ketika berbicara. Karena di sekitar kita banyak sekali para malaikat yang bertebaran yang akan mengaminkan setiap ungkapan kita. Sehingga akhirnya kemarin sudah kita berikan contoh kisah nyata tentang bagaimana kisah hidupnya Juraid yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dalam Imam Muslim. Maka pada kesempatan hari ini, ma'asyiral muslimin, pada pagi hari ini kita akan masih melanjutkan lagi pembahasan kita tentang doa. Kita awali ada ungkapan dari seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu pernah memberikan sebuah perumpamaan. Siapapun yang rajin berdoa, sebagaimana dia rajin untuk mengetuk pintu, maka ketika dia semakin rajin mengetuk pintu, peluang untuk dibukakan pintu rumah itu akan terbuka lebar. Sehingga akhirnya apa? Dia pun dapat mendapatkan kebaikan, keberkahan dari rumah yang diketuk pintunya itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui bahwa mungkin selama ini kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai saat ini pun kita ini belum terkabul doa kita. Mungkin salah satunya adalah karena kita ini tidak pernah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika saya melihat tontonan video YouTube oleh Ustadz Umar Mita dari Bekasi dalam sebuah dalam akun Instagram beliau, saya pernah melihat ini. Kalau sekiranya engkau sudah lama berdoa kepada Allah dan merasa bahwa doamu belum terkabul, ngomong aja kepada Allah, ya Allah, apabila jika doaku ini tidak kau kabulkan, mungkin disebabkan karena dosa-dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku itu ya Allah. Lalu Ustadz Umar kita mengatakan, kalau kamu pernah merasa berdosa kepada Allah, maka jujurlah, sebutkanlah dosamu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kejujuran itu
maka semakin membuka peluang kita untuk semakin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, hal ini berkaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, inilah ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad doa. Aku tidak pernah peduli bagaimana ketika aku ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku juga tidak pernah ngatur pada Allah bagaimana aku ini agar doaku dikabulkan. Tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika aku tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan panggilan untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab jujur dengan ungkapannya. Dia lebih suka meminta kepada Allah dibandingkan doa itu dikabulkan. Maka pada pertemuan di pagi hari ini kita akan membahas salah satu tips agar doa itu dikabulkan oleh Allah adalah kita harus jujur dalam mengungkapkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu godaan orang berdoa itu kan godaan dari setan. Selama kita ini berdoa kepada Allah kok jarang dikabulkan, setan itu kadang-kadang membisikkan, menggoda kita. Makanya sering kita temui ada orang yang menempuh sudah ibadah, sholat tahajud, kemudian sudah banyak berdoa, tapi hidupnya tidak ada perubahan, sehingga akhirnya apa? Dia tergoda meminta kepada yang lain. Bahkan saya itu pernah di WA oleh teman jamaah di WA, tapi waktu mau saya screenshot WA-nya dihapus lagi sama dia. Panjang sekali tulisannya. Gimana ini? Ternyata semuanya itu bohong. Katanya para ustadz itu kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Kalau berdoa di sepertiga malam yang terakhir dikabulkan. Saya minta kepada Allah agar diberikan kekayaan. Saya ingin punya rumah. Selama ini ngontrak terus. Tapi kenapa kok belum dikabulkan? Saya ingin diberikan penghasilan yang cukup. Tapi kenapa kok semuanya saat ini belum dikabulkan? Ini semuanya bohong, sampai teman saya bilang gitu. Dan saya melihat memang dia ada gejala mengarah ke depresi. Sehingga karena mungkin tekanan hidupnya demikian, sehingga akhirnya dia melakukan itu. Ini salah satu bentuk pelajaran bagi kita bahwa selama kita mau jujur dalam berdoa, jujur dalam mengungkapkan keinginan kita kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya doa itu perlu dimaknai dengan benar. Segala aspek di dalamnya itu kita ungkapkan. Salah satunya apa? Dengan kejujuran. Dan salah satu kejujuran dalam berdoa itu, kata Syekh Utsaimin, orangnya akan konsisten meminta satu hal dan dia akan meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ini dalam sebuah riwayat Imam An-Nasai, ini sering saya sering sampaikan, saya sering ceritakan. Ada kisah seorang pemuda Arab Badui. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika dia datang di hadapan Nabi. Dia menyatakan keislamannya. Dia bersahadat di hadapan para nabi, di hadapan Nabi dan para sahabat. Lalu kemudian laki-laki Arab, laki-laki Badui yang hidupnya pindah-pindah ini berikrar mengikuti Nabi. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan laki-laki Badui ini pun ikut berhijrah. Ma'asyiral muslimin, rupanya Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih bocoran kepada Nabi tentang bagaimana akhir kehidupan si pemuda Arab Badui ini, sehingga akhirnya Rasulullah berpesan kepada beberapa sahabat, coba ikuti terus pemuda ini. Ikuti sepak terjangnya gimana. Rupanya Nabi juga ingin ngasih pelajaran kepada para sahabat. Ketika sudah pindah, singkat cerita kita sudah pindah ke Madinah, terjadilah peperangan. Rasulullah memobilisasi para sahabat untuk berperang. Tidak terkecuali si pemuda Arab Badui ini ikut berperang. Ketika perang itu sudah selesai, maka dilakukanlah pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Termasuk si Arab pemuda Badui ini dapat jatah pembagian ghanimah.
Tetapi ketika pembagian itu dia tidak hadir. Sehingga akhirnya apa? Salah seorang sahabat ditugaskan untuk menitipkan kepada Badui ini. Ketika bertemu dengan pemuda Badui ini, diserahkanlah ghanimah itu dengan sedikit yastagrib, maksudnya itu mengernyitkan wajahnya. Si Arab Badui sambil menerima ini bertanya, mahadhi, apa ini? Hada kismun qasam tulaka, ini adalah harta ghanimah untukmu, jatahmu, karena kamu tadi ikut berperang. Dari wajah Arab Badui ini tadi tampak wajah kekecewaan. Lalu kemudian dengan membawa tentengan harta ghanimah untuk jatahnya dia ke sana kemari mencari keberadaan Nabi, dan akhirnya sudah bertemulah di hadapan Nabi. Lalu kemudian sepemuda Arab Badui ini dengan wajah penuh kecewa, dia akhirnya di hadapan Rasul dengan menyerahkan harta ghanimah itu mengatakan, mahada ya Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, hada qismun qasamtu laka, ini adalah harta ghanimah yang aku berikan untukmu, ini jatahmu, dan ini halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian si pemuda Arab Badui itu mengatakan begini, ma'ala hada ida baduka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, perlu kamu ketahui, aku waktu masih di Makkah, aku bersyahadat memeluk Islam, aku berikrar dan berjanji mengikutimu, hingga akhirnya aku pun juga ikut berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dan ketika aku berperang, ya, aku tidak ingin mendapatkan ini ya Rasulullah. Apa ini? Aku tidak kepengen ini. Maksudnya harta ghanimah itu. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, balik bertanya loh. Lalu kemudian, apa yang kamu inginkan? Ya Rasulullah, aku ingin nanti ketika berperang, aku ingin ada sebuah anak panah yang menancap tepat di batang leherku ini. Lalu kemudian aku jatuh tersungkur mati. Dan kemudian setelah itu, sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya, aku masuk surga karena dikategorikan sebagai mati syahid. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, istagdukillah isuka. Baiklah, kalau memang itu keinginanmu, kalau memang itu impianmu, kalau engkau jujur dengan permintaanmu itu, pasti Allah yang akan mengabulkannya. Sehingga akhirnya dari fragmen pembicaraan itu tadi, berpisahlah mereka berdua. Selang beberapa bulan kemudian, akhirnya terjadilah peperangan berikutnya. Dan ketika Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk memeriksa jenazah para sahabat, lalu Rasulullah SAW dapat laporan, ya Rasulullah, ini adalah si pemuda Badui. Ya, dilihat dari jasadnya tampak anak panah menancap tepat di batang lehernya ini. Ya. Lalu kemudian Rasulullah teringat, loh, ini kan si pemuda Arab Badui yang baru masuk Islam, ikut berhijrah, lalu ikut berperang. Dan waktu itu dia sempat menolak harta ghanimah. Bala ya Rasulullah, kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, rupanya Rasulullah pun teringat dengan fragmen percakapan mereka yang terlebih dahulu. Akhirnya Rasulullah pun terharu. Beliau melepaskan jubahnya. Lalu jubah itu dibungkuskan di jasad si Arab Badui. Lalu kemudian Rasulullah pun berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hada kutila wa ana syahidun ala dzalika. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya dia ini, si Arab Badui adalah hambamu. Dia dari Mekah menuju Madinah, hijrah bersamaku. Dan ketika di Madinah, dia juga ikut berperang bersamaku. Dan lalu dia berjihad, dan dia meninggal dalam peperangan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, wa ana syahidun ala zalika. Dan aku, ya Allah, akan menjadi saksi baginya di hari kiamat, di hari pengadilan yang akan engkau tegakkan. Bayangkan ma'asyiral muslimin, rupanya Allah membayar kontan permintaan si Arab Badui ini. Dia ingin mati di medan peperangan dengan sebuah anak
panah yang menancap tepat di batang lehernya. Sehingga dengan harapan apa? Dia ingin mati syahid dan masuk surga seperti yang dijanjikan oleh Nabi dan Rasulnya. Apa pelajaran dari kisah ini? Kalau kita mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan keinginan kita, cita-cita akhirat kita, maka hanya Allah lah yang mampu untuk mewujudkannya. Makanya kita sering jumpa ada orang buta yang hafal Al-Qur'an, dia mengungkapkan kepada Allah, beliau memberikan tips, apa Pak tipsnya bisa menghafalkan Al-Quran? Ya harus kita minta izin Mas kepada Allah. Yang punya Al-Quran, yang punya kalam itu adalah Allah. Kalau kita mau menghafalkan, ya izinlah. Kita minta dibantu oleh Allah untuk menghafalkannya. Karena jujur dalam hatinya, walaupun buta, orang ini mampu menghafalkan Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu, Yahya Haji Afrohi dari Kandangan Kediri kan pernah ngisi akad pagi di sini. Waktu beberapa tahun yang lalu, beliau pernah menyampaikan kisah beliau waktu ngisi akad pagi di daerah Puri. Waktu itu beliau masih santri, sudah santri senior. Suatu ketika dipanggil kiainya, "Mosok, awakmu kok sik dadi kernet ae?" Dipanggil kiai gitu. Terus Kiai Afrohi pun menafsirkan perkataan kiainya, "Mosok kok dadi kernet ae? Mosok sik dadi santri ae? Kon gak kepengin duwe pondok dah," katakanlah begitu. Awakmu gak pengen duwe santri dah, katakanlah begitu. Sehingga akhirnya beliau menekadkan hatinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Kiai Haji Afrohi ini jujur. Ya, jujur kepada Allah mengungkapkan keinginannya. Sehingga akhirnya beliau mendirikan pondok di daerah Kandangan Kediri. Bayangkan Pak, mulai dari nol, sekarang pondok itu sudah lengkap dengan fasilitas pendidikan umumnya. Ada asramanya, ada pondoknya. Ya. Itu kisah beliau. Dan ternyata banyak sekali alumni-alumni yang beliau didik menjadi beberapa narasumber atau ustadz yang mumpuni dalam bidang dakwah. Kemudian di Surabaya itu ada tukang becak yang tiap hari Jumat ini menggratiskan tumpangan becaknya. Dia setiap hari berusaha nabung Rp2.000 untuk bisa naik haji. Kalau kita melihat orang ini tidak mungkin ya, bisa naik haji kalau Rp2.000, apalagi sekarang antrian haji itu berapa tahun. Apalagi Bapak ini sudah renta, usianya di atas 55 tahun. Suatu ketika ada seorang pengusaha besar di Surabaya, kepengen jalan-jalan, capek naik mobil mewah, kepengen naik becak. Ketika mau bayar becak, "Oh enggak Pak, ini saya gratiskan, saya memang sedekah untuk hari Jumat, saya menggratiskan tumpangan untuk becak saya." Betapa kagetnya itu. Lalu kemudian sang pengusaha besar ini bertanya, "Loh, kenapa Pak?" "Ya ini saya ingin menjadikan wasilah amal ini agar apa? Keinginan saya diijabah oleh Allah. Saya ingin bisa naik haji, menjadi tamunya Allah." Bayangkan Pak, kalau kita melihat, kalau kita bandingkan dengan mungkin bagi mereka yang dompetnya tebal, dompet tukang becak ini tipis Pak, tidak ada isinya, tapi dia berusaha nabung 2.000 per hari. Sehingga akhirnya Allah memberikan ilham kepada pengusaha ini. Diberikanlah ilham, dia menghubungi sekretarisnya, menghubungi asisten pribadinya, diuruslah. Di waktu itu era tahun 90-an ya, berangkat pakai UNH Plus itu begitu daftar langsung berangkat bisa. Sehingga akhirnya Bapak tukang becak ini diberangkatkan naik haji oleh pengusaha itu. Bayangkan Pak, kalau kita menggunakan logika manusia, pasti tidak akan sampai. Tetapi ketika Allah yang mampu mewujudkan itu, syaratnya apa? Kita harus jujur mengungkapkan. Makanya saya dulu pertama kali khutbah Jumat di Masjid Al-Basit ini tahun 2006. Saya lihat Masjid Al-Basit itu cuma ini ruangannya Pak, kecil gitu. Dan saya yakin pendiri Masjid Al-Basit yang dulu-dulu adalah orang-orang yang jujur. Masjidnya sekarang kita lihat sudah berkembang seperti ini. Kegiatan rame, kegiatan kajian, kegiatan apa saja rame. Jamaahnya walaupun yang asli jamaah sini juga bisa dihitung, tapi kenapa kok bisa ramai jamaahnya? Kita yakin pengurusnya dan yang mendirikan masjid ini adalah orang-orang yang jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejujuran itu penting kita wujudkan ketika kita punya hajat
dan hajat itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ma'asyiral muslimin, ini salah satu kiat bahwasannya kalau kita ingin doa kita terkabul, maka jujurlah kepada Allah ketika kita mengungkapkan keinginan kita dalam doa tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.